Oh ya, baik. Untuk memori bandingnya ya sudah dikirim kapan Pak? Ya, jadi untuk Silakan. pernyataan banding seperti yang minggu lalu diajukan di tanggal 7 November 2025 dan hari ini dari penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding per hari ini. Bedanya memori banding sama yang kemarin itu apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga belum tahu nih. Kemarin baru pernyataan saja ya. Kalau sekarang yang sudah memori tentunya sudah lengkap dengan isi dari memorinya itu. Tentunya untuk isinya kita nggak bisa detail paparkan itu ya, tapi yang pasti namanya memori pasti berisi keberatan dari putusan hakim tersebut, keberatan dari pihak yang mengajukan. Berarti prosesnya udah mulai berjalan ya Pak ya? Harusnya udah mulai berjalan gitu untuk proses bandingnya sendiri. Oh, untuk teknisnya bisa dijelaskan Pak? Iya, proses ini mulai dari pernyataan banding itu sudah berproses. Ya. Nah, baru hari ini dari penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mengajukan memori banding seperti itu. Lalu nanti kita beritahukan kepada penuntut umum karena tadi hari ini sudah sidang, mungkin besok hari baru kita beritahu. Itu berapa lama Pak sampai dalam? Jadi untuk jangka waktu itu tetap 14 hari kita akan kirim ke pengadilan tinggi. Ada atau tidaknya kontra nanti tetap kita kirim ke pengadilan tinggi. Tetapi haknya penuntut umum tetap kita akomodir seperti itu. Oke. Kalau untuk memori banding dari pihak JPU sendiri udah ada infonya belum? Ya, Udah kan, masuk? ya tadi karena dari memori dari penasihat hukum baru tadi, ya, jadi untuk kita beritahukan memori bandingnya dari penasihat hukum terdakwa ini kayak seperti itu. Oke. Ya. Baru nanti dibalas sama pihak JPU. Iya. Ya. Mungkin total sampai mendapatkan hasil putusan mungkin berapa lama ya Pak di sini? Itu kan. Kalau itu teknis itu. Ya, kalau seperti itu pasti kan di berkas dikirim ya. Kalau untuk pengiriman itu dimaksimal dari sejak pernyataan ke tanggal 3 ya, tanggal 14 dan 17. Ya, tentu nanti diproses di pengadilan tinggi kan beliau hakim tinggi yang menangani. Yang jelas sekarang sejak menyatakan kan penahanan sudah beralih menjadi kewenangan dari pengadilan tinggi. Nah, tentunya di pengadilan tinggi kan juga punya penahanan kan terbatas ya. Jadi kalau mengajukan kuhap 30 hari nanti bisa perpanjang 30 hari. Nah, tergantung dari pengadilan tingginya sendiri. Nanti kapan selesainya. Begitu ya. Pak izin memori banding ini diajukan langsung atau secara ikut ya Pak? Izin dari pihak kuasa hukumnya Nikita Mirzani? Oke. Untuk pengajuannya sendiri memang melalui berpadu ya, karena kita sudah secara elektronik, akan tetapi fisiknya juga harus kita terima. Nah, biasanya dari penasihat hukum terdakwa itu akan datang ke PTSP ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bapak izin mungkin mau update terkait update banding dari Nikita sendiri mungkin udah sejauh mana Pak? Oh ya, baik. Untuk memori bandingnya ya sudah dikirim kapan Pak? Ya, jadi untuk Silakan. pernyataan banding seperti yang minggu lalu diajukan di tanggal 7 November 2025 dan hari ini dari penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding per hari ini. Bedanya memori banding sama yang kemarin itu apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga belum tahu nih. Kemarin baru pernyataan saja ya. Kalau sekarang yang sudah memori tentunya sudah lengkap dengan isi dari memorinya itu. Tentunya untuk isinya kita nggak bisa detail paparkan itu ya, tapi yang pasti namanya memori pasti berisi keberatan dari putusan hakim tersebut, keberatan dari pihak yang mengajukan. Berarti prosesnya udah mulai berjalan ya Pak ya? Harusnya udah mulai berjalan gitu untuk proses bandingnya sendiri. Oh, untuk teknisnya bisa dijelaskan Pak? Iya, proses ini mulai dari pernyataan banding itu sudah berproses. Ya. Nah, baru hari ini dari penasihat hukum
waktu berapa lama Pak sampai dalam? Jadi untuk jangka waktu itu tetap 14 hari kita akan kirim ke pengadilan tinggi. Ada atau tidaknya kontra nanti tetap kita kirim ke pengadilan tinggi. Tetapi haknya penuntut umum tetap kita akomodir seperti itu. Oke. Kalau untuk memori banding dari pihak JPU sendiri udah ada infonya nih? Ya, Udah kan, masuk? ya tadi karena dari memori dari penasihat hukum baru tadi, ya, jadi untuk kita beritahukan memori bandingnya dari penasihat hukum terdakwa ini kayak seperti itu. Ya. Baru nanti dibalas sama pihak itu. Iya. Ya. Oh, mungkin total sampai mendapatkan hasil putusan mungkin berapa lama ya Pak di sini? Itu kan. Kalau itu teknis itu. Ya, kalau seperti itu pasti kan di berkas dikirim ya. Kalau untuk pengiriman itu dimaksimal dari sejak pernyataan kan tanggal 3 ya. Tanggal 14 dan 17. Ya, tentu nanti diproses di pengadilan tinggi kan beliau hakim tinggi yang menangani. Yang jelas sekarang sejak menyatakan kan penahanan sudah beralih menjadi kewenangan dari pengadilan tinggi. Nah, tentunya di pengadilan tinggi kan juga punya penahanan kan terbatas ya. Jadi kalau mengacu ke KUHP 30 hari nanti bisa perpanjang 30 hari. Nah, tergantung dari pengadilan tingginya sendiri. Nanti kapan selesainya begitu ya. Pak izin memori banding ini diajukan langsung atau secara ikut ya Pak izin dari pihak kuasa hukumnya Nikita Mirzani? Oke. Untuk pengajuannya sendiri memang melalui berpadu ya, karena kita sudah secara elektronik, akan tetapi fisiknya juga harus kita terima. Nah, biasanya dari penasihat hukum terdakwa itu akan datang ke PTSP ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Cukup? Bapak izin mungkin mau update terkait update banding dari Nikita sendiri mungkin udah sejauh mana Pak? Ya, baik. Untuk memori bandingnya ya sudah dikirim kapan Pak? Ya. Jadi untuk Silakan. pernyataan banding seperti yang minggu lalu diajukan di tanggal 7 November 2025 dan hari ini dari penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding per hari ini. Bedanya memori banding sama yang kemarin itu apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga belum tahu nih. Kemarin baru pernyataan saja ya. Kalau sekarang yang sudah memori tentunya sudah lengkap dengan isi dari memorinya itu. Tentunya untuk isinya kita nggak bisa detail paparkan itu ya. Tapi yang pasti namanya memori pasti berisi keberatan dari